Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Lutfia dari Teknik Telekomunikasi 3D Politeknik Negeri Jakarta. Jadi pada video kali ini saya akan mensimulasikan pengaturan motor DC dengan XB menggunakan Proteus dan Arduino IDE. Jadi XB merupakan salah satu produk yang mendukung beberapa protokol komunikasi seperti ZigBee dan 802.154. Di mana ZigBee adalah standar dari IEEE 802.154 untuk komunikasi data pada alat konsumen pribadi maupun untuk skala bisnis. Kemudian ZigBee didesain dengan konsumsi daya yang rendah dan bekerja untuk jaringan personal tingkat rendah. ZigBee merupakan spesifikasi untuk protokol komunikasi tingkat tinggi yang berhubungan dengan wireless personal area networks. Yang memiliki transfer rate sekitar 250.000 bps dan jarak atau range kerja sekitar 76 meter. Selanjutnya, XB merupakan salah satu produk dari Digi Internasional, di mana XB sendiri memiliki dua versi, yaitu seri 1 dan seri 2, di mana seri 1 hanya mendukung protokol IEEE 802.154 dan komunikasi point-to-point dan point-to-multipoint. Sedangkan seri 2 melengkapi seri 1 mendukung protokol yang ditentukan oleh ZigBee, Alliance, dan komunikasi mesh. Selanjutnya bisa dilihat di sini terdapat dua rangkaian, di mana rangkaian di kiri di sini merupakan pengendali motor DC dan rangkaian di sini merupakan dari penerimanya. Kemudian pada rangkaian pengendali motor di sini terdapat Arduino Uno sebagai microcontrollernya, kemudian ada keypad small calculator, kemudian di sini ada modul XB dan virtual terminal. Sedangkan pada rangkaian penerimanya itu terdapat Arduino Uno sebagai microcontroller, kemudian terdapat dua buah motor DC, kemudian di sini ada modul XB, dan yang terakhir di sini adalah L298 motor driver, di mana input 1 dan input 2 berhubungan dengan output 1 dan output 2. Kemudian input 3 dan input 4 berhubungan dengan output 3 dan output 4. Selanjutnya, setelah kita membuat rangkaian itu, ada source code-nya. Yang pertama ada di pengendali motornya, yang pertama itu ada include keypad.h. Di mana kita di sini memasukkan library dari keypad. Selanjutnya ada const byte rows sama dengan 4, const byte calls sama dengan 4, di mana keypad yang kita gunakan adalah 4 baris dan 4 kolom. Kemudian di sini ada char keys, rows, calls, di mana di sini kita membuat karakter pada keypadnya, di mana ada 7, 8, 9 garis miring atau biasa untuk dibagi, kemudian 4, 5, 6 kali, selanjutnya ada 1, 2, 3, kurang, dan bintang 0, pagar, tambah. Selanjutnya ada byte rows pins rows sama dengan 13, 12, 11, 10. Ini maksudnya adalah kaki 13, 12, 11, dan 10 pada Arduino itu tersambung pada pin baris dari keypad. Kemudian ada byte calls pins call sama dengan 9, 8, 7, 6, di mana kaki 9, 8, 7, dan 6 pada Arduino itu tersambung pada pin kolom dari keypad. Selanjutnya ada keypad sama dengan keypad, making map, keys, row pins, call pins, rows, calls. Di sini merupakan perintah untuk memanggil making map, keys, agar data dapat tersimpan pada keyboard pada keypad di sini. Kemudian ada integer keycheck sama dengan 0. Di sini keychecknya kita deklarasikan sebagai 0 di awal. Kemudian ada void setup, perintah yang dijalankan sekali. Kemudian ada serial begin 9600, di mana kita menggunakan baud rate 9600 bps. Kemudian ada di sini
ada void loop, perintah yang dijalankan secara berulang. Kemudian ada char key sama dengan keypad.getKey. Nah, di sini kita memerintahkan untuk membaca keypad yang kita tekan, kemudian disimpan pada variabel key. Selanjutnya di sini ada kondisi key, di mana jika key sama dengan 1, key check sama dengan 1, serial print 1. Maksudnya di sini adalah jika yang kita tekan adalah 1, maka key check-nya sama dengan 1 dan yang di print pada virtual terminal adalah 1. Kemudian jika key sama dengan 2, key check sama dengan 1, serial print 2. Maksudnya jika yang dipencet adalah 2, maka key check-nya sama dengan 1 dan yang terprint pada virtual terminal adalah 2. Kemudian jika yang dipencet adalah 3, maka key check sama dengan 1 dan yang terprint pada virtual terminal adalah 3. Selanjutnya, jika yang dipencet adalah 4, maka key check-nya sama dengan 1, kemudian yang terprint pada virtual terminal adalah 4. Jika yang ditekan ada 5, maka key check sama dengan 1, dan yang terprint pada virtual terminal adalah 5. Selanjutnya, jika yang ditekan adalah 6, maka key check sama dengan 1, dan yang terprint pada virtual terminal adalah 6. Kemudian di sini ada if key check sama dengan 0. 0 di sini maksudnya adalah angka selain yang ada di sini. Kemudian serial print key. Serial print key. Kemudian key check sama dengan 0. Nah, ini untuk sketch pengendali motornya. Selanjutnya kita ke penerima motornya. Di sini ada integer motor 1 sama dengan 7, integer motor 2 sama dengan 6, integer motor 3 sama dengan 5, dan integer motor 4 sama dengan 4. Maksud sini adalah input 1 pada L298 itu tersambung pada kaki pada kaki 7 Arduino, kemudian input 2 pada L298 itu tersambung ke kaki 6 pada Arduino. Kemudian input 3 pada L298 tersambung pada kaki 5 Arduino, dan input 4 pada L298 tersambung pada kaki 4 Arduino. Kemudian integer data check sama dengan 0. Kemudian void setup, yaitu perintah yang dijalankan hanya sekali. Kemudian serial.begin 9600, di mana kita menggunakan baud rate 9600 bps. Kemudian pin mode motor 1 output, kemudian pin mode motor 2 output, pin mode motor 3 output, dan pin mode motor 4 output, di mana di sini yang tersambung pada Arduino di sini itu kita deklarasikan sebagai output. Kemudian ada digital write motor 1 high, digital write motor 2 high, digital write motor 3 high, dan digital write motor 4 high. Jadi semua input tadi diaktifkan terlebih dahulu. Kemudian serial.print simulasi pengendali motor DC dengan XB. Jadi ketika kita simulasikan rangkaian penerima motor DC-nya, maka pada virtual terminal rangkaian pengendalinya itu terdapat tulisan simulasi pengendali motor DC dengan XB, kemudian serial print kosong, kemudian serial.println broadband multimedia, kemudian serial println kosongnya 3. Selanjutnya di sini ada void loop, yaitu perintah yang dijalankan secara berulang. Kemudian ada if serial.available. Di sini berfungsi untuk mengecek apakah datanya sudah diterima oleh buffer penerima atau belum. Kemudian ada char data sama dengan serial.read. Di sini digunakan untuk pembacaan simulasi data. Kemudian serial print data dan serial print ini pada virtual terminal mencetak ini.
Kemudian if data atau yang ditekan adalah 1, maka data check sama dengan 1, kemudian digital write motor 2 low, digital write motor 1 high, kemudian pada virtual terminal terprint motor pertama berputar searah jarum jam. Kemudian jika data sama dengan 2, maka data check sama dengan 1, digital motor 1 low, digital motor 2 high, kemudian yang terprint pada virtual terminal adalah motor pertama berputar berlawanan arah jarum jam. Kemudian jika data yang ditekan adalah 3, maka data check sama dengan 1, digital write motor 1 low, digital write motor 2 low, yang terprint pada virtual terminal adalah motor pertama berhenti. Kemudian jika data yang ditekan adalah 4, maka data check sama dengan 1, digital write motor 3 low, digital write motor 4 high, kemudian yang terprint pada virtual terminal adalah motor kedua berputar searah jarum jam. Selanjutnya, jika data yang ditekan adalah 5, maka data check sama dengan 1, digital write motor 4 low, digital write motor 3 high, kemudian yang terprint pada virtual terminal adalah motor kedua berputar berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya adalah jika data yang ditekan adalah 6, maka data check sama dengan 1, digital write motor 3 low, digital write motor 4 low, kemudian yang terprint pada virtual terminal adalah motor kedua berhenti. Selanjutnya, jika data check sama dengan 0 atau yang ditekan selain yang di sini, maka serial printline atau yang terprint pada virtual terminal adalah perintah salah, silakan ulangi. Kemudian serial.println kosong, kemudian data check sama dengan 0. Selanjutnya yang ini kita verify untuk penerimanya, dan pengendalinya juga kita verify. Di sini untuk pengendalinya, kita copy index-nya, kemudian kita taruh pada pengendali. Oke. Selanjutnya pada di sini kita membutuhkan virtual serial port. Tadi di sini udah ada COM1 dan COM2. Selanjutnya pada XB di pengendali kita physical portnya COM1, oke. Selanjutnya untuk penerimanya, kita copy juga di sini untuk penerimanya. Kemudian untuk modul XB-nya kita physical portnya COM2, oke. Nah, sekarang kita simulasikan. Yang pertama, kita run dulu pengendalinya. Selanjutnya kita run juga untuk penerimanya, maka akan tercetak simulasi pengendali motor DC dengan XB broadband multimedia. Kemudian saat kita klik 1, maka di sini yang output 1 dan 2 itu motornya bergerak searah jarum jam. Ketika kita tekan 2, maka motor berlawanan arah jarum jam. Kemudian ketika kita 3, maka akan berhenti. Selanjutnya 4, yang output 3 dan 4, motornya akan bergerak searah jarum jam. 5 akan berlawanan arah jarum jam, dan ketika kita ketik 6, maka akan berhenti. Kemudian kalau 2, 3, 4, 5, 6, maka akan perintah salah, silakan ulang lagi. Nah, jadi sekian simulasinya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.